Apakah itu hacker? Apakah itu cracker? Apa perbedaan di antara keduanya? Copet, kan copet, kan copet, welot, welot, kan copet, kan copet, kan copet, pet. Peretas adalah ahli komputer yang terampil menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Sementara peretas dapat merujuk ke setiap programmer komputer yang terampil, istilah ini telah menjadi terkait dalam budaya populer dengan peretas keamanan, seseorang yang, dengan pengetahuan teknisnya, menggunakan bug atau exploit untuk membobol sistem komputer. Perbedaan dasar utama antara subkultur pemrogram dan peretas keamanan komputer adalah asal-usul dan perkembangan sejarah yang sebagian besar terpisah. Namun, file jargon melaporkan bahwa ada tumpang tindih yang cukup besar untuk fracking awal pada awal tahun 1970-an. Sebuah artikel dari makalah mahasiswa Meet the Tech menggunakan istilah peretas dalam konteks ini pada tahun 1963 dalam arti yang merendahkan bagi seseorang yang mengacaukan sistem telepon. 6. Tumpang tindih dengan cepat mulai pecah ketika orang bergabung dalam aktivitas yang melakukannya dengan cara yang kurang bertanggung jawab. Ini adalah kasus setelah penerbitan artikel yang mengungkap kegiatan Draper dan Rusia. Ada beberapa tumpang tindih halus, karena pengetahuan dasar tentang keamanan komputer juga umum dalam subkultur pemrogram peretas. Sebagai contoh, Ken Thompson mencatat dalam ceramah Turing Award 1983 bahwa mungkin untuk menambahkan kode ke perintah login Unix yang akan menerima kata sandi transkripsi yang dimaksudkan atau kata sandi yang diketahui tertentu, yang memungkinkan pintu belakang ke dalam sistem dengan kata sandi terakhir. Dia menamai penemuannya itu Trojan Horse. Lebih lanjut, Thompson berpendapat, kompiler C itu sendiri dapat dimodifikasi untuk secara otomatis menghasilkan kode jahat, untuk membuat mendeteksi modifikasi lebih sulit. Ketiga subkultur memiliki hubungan dengan modifikasi perangkat keras. Pada hari-hari awal peretasan jaringan, FreeAX sedang membangun kotak biru dan berbagai varian. Subkultur peretas. Para peretas memiliki cerita tentang beberapa peretasan perangkat keras dalam cerita rakyatnya, seperti saklar ajaib misterius yang terpasang pada komputer PDP-10 di laboratorium AIMIT, yang ketika dimatikan, membuat rusak komputer. Peretas penghobi awal membangun komputer di rumah mereka sendiri, dari alat konstruksi. Namun, semua kegiatan ini telah hilang selama tahun 1980-an, ketika jaringan telepon beralih ke switchboards yang dikendalikan secara digital, menyebabkan peretasan jaringan bergeser ke panggilan komputer jarak jauh dengan modem, ketika komputer rumahan yang murah tersedia, dan ketika lembaga akademik mulai memberikan masing-masing komputer workstation yang diproduksi secara massal kepada para ilmuwan alih-alih menggunakan sistem pembagian waktu pusat. Satu-satunya jenis modifikasi perangkat keras yang tersebar luas saat ini adalah case modding. Sebagian orang menganggap bahwa hacker adalah orang yang melakukan kejahatan kriminal media sosial, tapi faktanya tidak begitu, adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer tapi tidak merusak suatu sistem atau server. Biasanya mereka melaporkan bug atau kerusakan suatu sistem. Sedangkan saudara kembar si hacker adalah si cracker. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface, merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain, dan mencuri data dari sistem. Tipe hacker budaya peretas adalah ide yang berasal dari komunitas pemrogram komputer dan perancang sistem tahun 1960-an di sekitar Tech Institute Railroad Club, TM,
Tech Massachusetts Institute of Technology, TMRC, dan Laboratorium Kecerdasan Buatan MIT. Konsep ini meluas ke komunitas penghuni rumahan, berfokus pada perangkat keras pada akhir tahun 1970-an, MIS, Homebrew Computer Club, dan pada perangkat lunak, permainan video, perengkahan perangkat lunak, Demoscene, tahun 1980-an tahun 1990-an. Kemudian, ini akan mencakup banyak definisi baru seperti seni, dan kehidupan peretasan. Peretasan terkait keamanan. Peretas keamanan adalah orang yang terlibat dengan pengelakan keamanan komputer. Di antara peretas keamanan, ada beberapa jenis, termasuk peretas topi putih. Topi putih adalah peretas yang bekerja untuk menjaga data aman dari peretas lain dengan menemukan kerentanan sistem yang dapat dikurangi. Topi putih biasanya digunakan oleh pemilik sistem target dan biasanya dibayar, kadang-kadang cukup baik, untuk pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka tidak ilegal karena dilakukan dengan persetujuan pemilik sistem. Peretas topi hitam atau cracker adalah peretas dengan niat jahat. Mereka sering mencuri, mengeksploitasi, dan menjual data, dan biasanya dimotivasi oleh keuntungan pribadi. Pekerjaan mereka biasanya ilegal. Seorang cracker seperti seorang peretas topi hitam, tetapi secara khusus seseorang yang sangat terampil dan mencoba melalui peretasan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan keuntungan, tidak hanya untuk merusak. Cracker menemukan exploits untuk kerentanan sistem dan sering menggunakannya untuk keuntungan mereka dengan menjual alatnya kepada pemilik sistem atau menjual exploits kepada peretas topi hitam lainnya, yang pada gilirannya menggunakannya untuk mencuri informasi atau mendapatkan kesetiaan. Peretas topi abu-abu termasuk mereka yang meretas untuk bersenang-senang atau untuk troll. Mereka mungkin memperbaiki dan mengeksploitasi kerentanan, tetapi biasanya tidak untuk keuntungan finansial. Bahkan jika tidak berbahaya, pekerjaan mereka masih bisa illegal, jika dilakukan tanpa persetujuan pemilik sistem target, dan topi abu-abu biasanya dikaitkan dengan peretas topi hitam. Motif hacker. 4 motif utama telah diusulkan sebagai kemungkinan mengapa peretas mencoba membobol komputer dan jaringan. Pertama, ada keuntungan finansial yang bisa didapat ketika meretas sistem dengan tujuan khusus mencuri nomor kartu kredit atau memanipulasi sistem perbankan. Kedua, banyak peretas yang berhasil meningkatkan reputasi mereka dalam subkultur peretas dan akan meninggalkan pegangan mereka di situs web yang mereka devokasi atau meninggalkan beberapa bukti lain sebagai bukti bahwa mereka terlibat dalam peretasan tertentu. Ketiga, spionase perusahaan memungkinkan perusahaan memperoleh informasi tentang produk atau layanan yang dapat dicuri atau digunakan sebagai pengungkit di pasar. Dan keempat, serangan yang disponsori negara memberi negara-negara bangsa dengan kedua opsi pengumpulan perang dan intelijen yang dilakukan pada, di, atau melalui dunia maya. Sifat-sifat hacker, mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Sifat-sifat hacker, mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian kartu kredit, pembobolan rekening bank, pencurian password email web server dan sebagainya. Bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya.
mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Kasus yang paling sering ialah jaring, yaitu pencurian kartu kredit, kemudian pembobolan situs dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa hacker adalah orang yang mengetahui apa yang dilakukannya, menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sementara cracker adalah orang yang tahu apa yang dikerjakannya, tetapi seringkali tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Dan ia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diketahui dan dilakukannya itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, buat yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng agar mendapat info terbaru tentang ilmu komputer dan channel Kang Bait. Dan bila suka video kami, tekan tombol like dan share agar teman kamu tahu tentang channel ini.